Halo sobat-sobat cuti sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Hari ini kita bakal membuka tabir tentang dunia teknik perminyakan dan juga teknik pertambangan. Dua jurusan yang kerap dianggap sebagai tiket menuju kehidupan yang glamor dan makmur. Tapi apa jadinya kalau apa yang terlihat cemerlang dan gemerlap di permukaan ternyata itu menyimpan banyak tantangan dan realitas pahit di baliknya? Bagaimana kalau mimpi kalian tentang mega proyek raksasa, mesin-mesin berat, kehidupan yang serba berkecukupan ternyata harus bersanding dengan kenyataan hidup yang jauh lebih keras. Kita bakal membahas hal-hal yang mungkin gak pernah disampaikan dosen-dosen kalian atau bahkan senior-senior kalian yang udah lebih dulu masuk ke industri ini. Fakta-fakta ini yang membuat kalian berpikir 2 kali atau bahkan 3 kali sebelum memutuskan buat kalian terjun ke dunia yang penuh intrik ini. Jadi apa kalian sudah siap menghadapi fakta keras dari dunia teknik perminyakan dan teknik pertambangan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Nyalakan lampu helm kalian dan ikuti gua masuk ke dalam tambang fakta yang belum pernah terjamah sebelumnya. Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, pertama like dulu videonya dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkannya. Tergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Industri yang jadi ladang pekerjaan utama dari para lulusan teknik perminyakan dan teknik pertambangan ini sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Iya, harga minyak dan juga harga bahan tambang. Coba gambarkan skenario ini. Harga komoditas di pasar global lagi naik, industri perminyakan dan pertambangan berpesta pora. Keuntungan melimpah ruah, proyek-proyek baru bermunculan seperti jamur di musim hujan. Lapangan kerja bertambah. Wah, indah banget ya dunia pertambangan. Namun apa yang terjadi kalau harga komoditas malah turun? Ya bayangkan aja, dari sebelumnya industri ini pesta pora, ya sekarang jadi lebih mirip sama rumah hantu. Serem. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ya bisa banget terjadi. Operasi turun drastis dan bahkan perusahaan ya harus menutup pintunya dan nggak akan rekrutmen dalam waktu yang sangat panjang. Ini bukanlah gambaran yang indah, tapi itulah kenyataan yang ada. Dunia perminyakan dan pertambangan mungkin tampak glamor dan penuh dengan janji-janji kehidupan dan juga kemakmuran. Namun di balik itu semua, industri ini adalah semacam makhluk hidup yang harus dihadapi dengan keberanian, pengetahuan dan juga kesiapan yang matang. Jadi kalau kalian adalah mahasiswa atau lulusan teknik perminyakan dan teknik pertambangan atau masih mempertimbangkan untuk masuk ke jurusan ini, ya pertimbangkan fakta ini karena fluktuasi industri adalah realitas yang nggak bisa dihindari dan bisa berdampak besar pada karir dan masa depan kalian. Pekerjaan lapangan yang berat dan lokasi yang terpencil. Bayangkan ya, kalau kantormu itu bukanlah ruangan ber-AC yang nyaman, tapi gurun tambang yang membentang luas atau gua tambang yang gelap dan dingin. Mungkin juga platform minyak di tengah lautan lepas yang mendebarkan dengan ombaknya. Itulah realitas yang harus dihadapi oleh banyak pekerja di industri perminyakan dan juga pertambangan. Mayoritas posisi di industri ini bukanlah pekerjaan meja atau on desk. Kalian akan berhadapan dengan kerja fisik yang berat, bekerja dengan mesin-mesin tambang yang seringkali ada di lokasi terpencil. Nggak ada kenyamanan seperti di kota besar. Malah seringkali kalian ya harus menghadapi kondisi yang keras seperti cuaca ekstrim, lokasi yang jauh dan terisolasi, apalagi yang tentu aja nggak ada fasilitas hiburan modern di dalamnya. Tantangan itu nggak berhenti di situ ya. Karir di industri ini juga perlu mobilitas tinggi. Artinya kalian harus siap untuk pindah ke berbagai lokasi, bahkan di seluruh dunia. Itu semua mengikuti proyek dan tugas kalian di mana kalian akan ditempatkan. Mungkin hari ini kalian ada di Kalimantan, besok bulan depan sudah harus ke Palembang, bulan depan sudah harus ke Papua, atau bahkan sudah harus diekspor ke Timur Tengah. Hal ini tentunya bisa jadi tantangan besar, baik buat kamu secara pribadi maupun karir profesional. Bagi mereka yang udah punya keluarga atau yang memilih untuk tetap kerja di satu tempat aja, ya ini bisa menjadi tantangan karena mobilitas tinggi ini memang menjadi beban ya. Jam kerja panjang dan shift di industri ini, jam kerja biasa yang kalian kenal ya 8 jam kerja sehari 5 kali seminggu, ya itu hanya mimpi ya. Di industri ini jam kerja biasa yang kalian kenal, masuk jam 8 pulang jam 5 kali sehari seminggu, ya itu mungkin hanya mimpi. Kebanyakan pekerjaan di industri perminyakan dan pertambangan seringkali menuntut jam kerja yang panjang, bukan hanya 8 jam. Kita hitung dari masuk, siap-siap sampai mes itu bisa lebih dari 12 jam. Belum lagi kalian yang harus bekerja dalam shift, yang bisa jadi ya harus masuk di shift malam atau mungkin akhir pekan, sehingga ya jam kerjanya on off. Ini tentu aja bisa mempengaruhi keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance ya. Buat kalian yang menghargai waktu pribadi, kehidupan sosial, bertemu teman-teman di perkotaan, ya hal ini bisa jadi tantangan tersendiri. Jam
jam kerja yang panjang dan shift kerja yang nggak teratur itu tentu saja mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, yang bisa menyebabkan stres, kelelahan, atau bahkan masalah kesehatan. Apalagi dengan generasi baru yang memang tidak sekuat itu. Kondisi ini akan semakin buruk ya kalau kalian tidak bisa mengatur ekspektasi, mengatur mental, mengatur waktu kerja dan istirahat dengan baik. Persaingan ketat. Lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dalam negeri, luar negeri, tentu saja akan bersaing ketat untuk mendapatkan posisi di perusahaan yang besar. Katakanlah Pertamina atau perusahaan-perusahaan Seven Sister. Itulah gambaran nyata yang akan kalian hadapi di industri ini. Industri perminyakan dan pertambangan memang menawarkan banyak peluang. Namun persaingannya juga nggak kalah banyak ya. Banyak lulusan yang berkompetisi untuk posisi yang sangat terbatas. Terutama pada pekerjaan yang baru, fresh graduate, atau pekerjaan yang lebih idaman. Misalnya posisi kerjanya di kota atau di Jakarta, di perusahaan yang punya nama lebih prestisius, misalnya di BUMN. Ini bukanlah hal yang mudah ya, tapi itu kenyataan yang ada. Persaingan yang ketat ini mungkin memerlukan kalian memiliki CV yang terbaik, entah dari lulusan kampus tertentu atau punya pengalaman di perusahaan yang lain dulu. Kalian harus selalu mengasah kemampuan, mengembangkan hard skill, mengembangkan soft skill untuk mempersiapkan kalian pada posisi mencari pekerjaan pada perusahaan yang idaman. Mayoritas bergantung kontrak proyek. Bayangkan kalau pekerjaan kalian itu bukan karyawan tetap dengan gaji bulanan yang pasti sampai kalian pensiun, tapi pekerjaan kalian itu pekerjaan kontrak yang bisa berakhir kalau proyek kalian sudah selesai dan kalian harus cari proyek baru lagi kalau mau digaji lagi. Itulah realitas yang harus dihadapi oleh banyak pekerja di industri ini. Banyak pekerja di sektor pertambangan dan beberapa aspek di industri perminyakan itu sangat bergantung pada kontrak kerja yang diperbaharui setiap tahunnya. Kalian mungkin ditempatkan di sebuah mega proyek hari ini, tapi setelah proyeknya selesai ya kalian harus cari proyek lagi. Nggak ada jaminan bahwa kalian langsung dapat proyek baru setelah proyek yang kalian kerjakan itu selesai. Hal ini tentu saja tidak bisa menawarkan keamanan kerja seperti yang dimiliki oleh posisi karyawan tetap yang biasa ditemui di operasi atau operator. Kalian mungkin harus menghadapi periode yang nggak ada kontrak atau mungkin menganggur. Hal ini bisa jadi tantangan tersendiri. Gimana bisa kalian memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga kalian kalau nggak ada pendapatan? Kenyataannya pun secara regulasi atau undang-undang memang ada pengecualian. Hanya sektor tambang dan migas yang memperbolehkan tenaga outsourcing atau alih daya untuk tenaga keahlian diri. Sementara di sektor-sektor lain, outsourcing itu seharusnya hanya boleh untuk tenaga penunjang, misalnya cleaning service, security, atau tenaga-tenaga lain yang memang tidak terlalu membutuhkan keahlian tinggi. Ini berarti meski kalian sudah tenaga ahli di bidang kalian ya berpotensi bekerja outsourcing dan harus bersaing dengan pekerja kontrak lainnya untuk mendapatkan proyek. Resiko dan ketidakpastian yang tinggi. Bekerja di industri ini bukanlah pekerjaan biasa yang hanya memerlukan komitmen waktu dan energi, namun juga memerlukan kesiapan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian yang signifikan. Jadi banyak banget resikonya. Dari yang pertama kita bicara resiko keselamatan. Industri perminyakan dan pertambangan itu memiliki resiko keselamatan yang paling signifikan. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan aja, menyebabkan cedera serius, kehilangan organ tubuh, bahkan kematian. Ada juga pada kondisi paparan bahan kimia, ya ada resiko kesehatan jangka panjang atas kondisi kerja yang memang tidak sehat. Komplikasinya bisa sampai kanker, dan itu tentu saja punya resiko kematian. Resiko juga nggak berhenti di situ ya. Ada namanya resiko regulasi. Industri perminyakan, pertambangan, energi itu merupakan salah satu industri yang paling diatur oleh pemerintah, bahkan paling diatur oleh dunia. Perubahan regulasi, kebijakan lingkungan, undang-undang itu bisa terjadi kapan aja dan bisa mempengaruhi operasional dan juga keuntungan perusahaan migas dan juga tambang. Hal ini tentu saja menambah ketidakpastian dan keamanan dalam kalian bekerja. Kalian mungkin udah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kira-kira akan ada gaji segini berapa tahun lagi. Tiba-tiba ada undang-undang baru yang dikeluarkan dan kalian harus mengubah rencana kalian. Bahkan mungkin kalian mengalami pemotongan gaji atau bahkan sampai pemutusan hubungan kerja karena usaha tempat kalian bekerja itu sudah tidak bisa lagi berjalan karena dilarang oleh negara. Hal seperti ini memang harus kalian pertimbangkan, bukannya menakut-nakuti, tapi inilah tantangan dari sektor energi. Tantangan lingkungan masa depan. Masih menyambung yang tadi,
Jadi ya, bekerja di industri energi ini bukanlah tentang mencari keuntungan dan kemajuan teknologi, tapi juga menghadapi tantangan lingkungan dan juga sosial yang besar. Industri energi, tambang, migas itu seringkali dikritik karena dampak lingkungannya. Polusi, kerusakan habitat adalah beberapa contoh dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari industri ini. Tidak cuma masalah lingkungan, kondisi ini sebenarnya seringkali mempengaruhi reputasi sampai harga saham dari perusahaan itu sendiri. Secara global pun juga ada tekanan untuk beralih dari bahan bakar yang sifatnya fosil, misalnya batu bara, minyak, itu ke sumber energi yang lebih bersih. Ini semakin menimbulkan ketidakpastian untuk masa depan industri ini. Apakah masih ada tempat untuk batu bara dan minyak di masa depan yang memang mereka menuntut emisi itu menjadi lebih rendah? Bagaimana nasib pekerjaan di industri minyak dan batu bara kalau bahan bakar fosil ini nggak lagi digunakan? Stigma negatif ini itu memang melekat pada dua bahan bakar itu dan juga industrinya, khususnya ke perubahan iklim ya. Ini bisa mempengaruhi cara orang melihat dari industri ini, dan kedepannya mungkin industri ini memang sudah tidak lagi bergengsi karena sudah dianggap sebagai pemicu perubahan iklim dan perusak alam. Secara jangka pendek pun industri ini tuh seringkali dihadapkan dengan pertikaian dengan komunitas lokal. Industri migas dan tambang itu harus bisa menjaga hubungan baik dengan komunitas sekitar, dan mereka memang industri yang paling sering bermasalah dengan organisasi masyarakat setempat. Secara jangka panjang pun kita melihat karir di industri ini memang sangat cepat berubah dan memerlukan upaya untuk terus belajar dan beradaptasi. Dunia batu bara, dunia migas itu adalah dunia yang sangat dinamis. Teknologi, peraturan itu terus berubah. Apalagi dengan tekanan global mengurangi emisi karbon, masa depan batu bara dan sumber daya fosil lainnya itu memang menjadi semakin tidak pasti. Tentu saja ini mempengaruhi peluang pekerjaan di sektor-sektor tertentu, khususnya di sektor pertambangan dan juga migas. Jadi kalian harus bisa mempertimbangkan kemungkinan rencana karir kalian karena memang masa depan industri ini sendiri itu cukup kurang pasti. Oke, kurang lebih itu ya video ini. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan kurang detail ya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini berguna, bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like, share video ini dan juga subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang mungkin merasa jawabannya nggak cocok, ya kalian nggak suka, kalian pengen dislike, silahkan dislike aja, gua nggak apa-apa. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.